warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Afkarina dengan NIM 2421050300016. Di sini saya sebagai presentator pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian dan asas-asas fikih ibadah serta pembagian ibadah mahdhoh beserta karakteristiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Alfariski. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih ghairu mahdah dan penerapannya. Yang pertama, pengertian fikih ibadah. Fikih berasal dari kata faqiha yang berarti pemahaman atau pengetahuan. Bisa diartikan, fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amalia atau praktis yang diperoleh dari dalil-dalil tafsili atau yang sudah terperinci. Sedangkan ibadah berasal dari kata abada ya'budu ibadah yang berarti merendahkan diri dan tunduk secara total. Dalam konteks ilmu fikih, ibadah diartikan sebagai segala bentuk ketaatan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah ditentukan bentuk, tata cara, dan waktunya. Ibadah juga dimaknai sebagai upaya mendekatkan diri dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dari pengertian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa fikih ibadah meliputi hukum syariat yang menyangkut seluruh aktivitas seorang hamba yang dilakukan semata-mata karena ingin keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih ibadah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh yaitu seluruh kegiatan yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhoh yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan seorang hamba dalam hubungannya dengan sesama manusia. Tujuan melakukan ibadah yaitu yang pertama, memuji Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Yang kedua, ada menyucikan Allah dari segala celah dan kekurangan. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah sebagai sumber segala kebaikan yang kita dapatkan berasal darinya. Yang keempat, menyerahkan diri secara tulus kepada Allah dan menaatinya secara mutlak. Yang kelima, tidak ada sekutu baginya. Yang selanjutnya, asas-asas fikih ibadah. Yang pertama ada asas tauqifi. Asas ini memiliki makna bahwa ibadah adalah murni berdasarkan wahyu dari Allah, tidak boleh disusun berdasarkan akal manusia. Segala bentuk ibadah harus memiliki dasar dari Al-Quran dan hadis. Dan tidak boleh ditambahi atau dikurangi tanpa adanya dalil. Yang kedua ada asas ikhlas, yaitu ibadah yang dilakukan tanpa niat yang ikhlas tidak akan diterima di sisi Allah. Karena keikhlasan menjadikan ibadah sebagai bentuk totalitas penghambaan dirinya kepada Tuhan. Yang ketiga ada asas niat. Ibadah tidak sah tanpa adanya niat, dan niat harus dilakukan sebelum atau ketika ibadah dimulai. Yang keempat ada asas mutaba'ah, yang artinya mengikuti Rasul. Setiap bentuk ibadah harus mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Menambah atau mengurangi bentuk ibadah tanpa dasar syar'i akan dianggap sebagai bid'ah. Yang kelima ada asas taisir, yaitu kemudahan. Syariat Islam memberikan keringanan dalam kondisi tertentu, seperti safar, sakit, atau keadaan darurat. Hal ini menunjukkan bahwa syariat diturunkan untuk memberikan kemudahan, bukan kesusahan. Yang keenam ada asas al-maqasid syariah, atau tujuan syariat. Setiap ibadah memiliki tujuan dan hikmah tertentu, seperti penyucian jiwa, membentuk kedisiplinan, dan meningkatkan keimanan. Ibadah bukan sekedar gerakan, tapi memiliki dimensi spiritual dan sosial. Setelah itu, pembagian fikih ibadah mahdah serta karakteristiknya. Yang pertama, toharoh atau bersuci.
Ibadah toharoh meliputi pembersihan dari hadas, baik kecil maupun besar, serta najis. Di antara berbagai bentuk toharoh yang ada yaitu yang pertama ada wudhu, yang kedua mandi wajib atau janabah, yang ketiga ada tayamum sebagai pengganti wudhu jika air tidak ada, yang terakhir ada istinja, bersuci setelah buang air besar. Toharoh adalah syarat agar ibadah menjadi sah. Tanpa adanya toharoh, ibadah seperti sholat tidak akan diterima. Toharoh memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bersifat sebagai syarat sah ibadah lain, terutama sholat. Yang kedua, merupakan ibadah yang sering dilakukan setiap hari, yaitu wudhu sebelum sholat 5 waktu. Yang terakhir, praktik yang dilakukan secara individual atau perorangan dan tidak bisa diwakilkan. Yang kedua ada sholat. Sholat menjadi pokok utama dalam agama Islam dan merupakan rukun kedua dari 5 rukun yang ada. 5 waktu sholat yang wajib merupakan jenis ibadah mahdhoh yang pelaksanaannya sangat teratur, berkaitan dengan waktu gerakan, bacaan, dan juga syarat serta rukunnya. Salat memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada ibadah paling utama setelah syahadat. Yang kedua, harus dilakukan pada waktu tertentu dan tidak bisa ditinggalkan kecuali ada uzur syar'i. Yang ketiga, memiliki ketentuan sangat rinci terkait niat, gerakan, bacaan, dan waktu. Yang terakhir, bisa dilakukan secara berjamaah atau sendiri. Yang ketiga, zakat. Zakat merupakan sebuah ibadah sosial yang harus dilakukan oleh muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul atau kriteria waktu dan jumlah. Walaupun zakat memberikan efek sosial ekonomi, ia tetap dianggap sebagai ibadah mahdhoh karena prosedur penerimaan waktu dan jumlah zakat ditetapkan dengan jelas dalam syariat. Zakat memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, merupakan ibadah harta, namun tetap termasuk mahdhoh karena ditentukan langsung dalam nas. Yang kedua, diberikan kepada kelompok tertentu atau 8 asnaf dalam Islam. Yang ketiga, wajib dilakukan dalam setahun sekali atau biasa disebut dengan zakat mal atau menjelang Idul Fitri atau yang biasa disebut dengan zakat fitrah. Yang keempat ada puasa, shaum. Puasa dalam agama Islam merupakan sebuah ibadah yang mengajarkan kedisiplinan, kesabaran, dan rasa empati kepada mereka yang membutuhkan. Dalam ilmu fikih, berbagai aspek puasa dibahas, termasuk niat, waktu untuk sahur dan berbuka, berbagai hal yang bisa membatalkan puasa, serta keadaan yang mengizinkan seseorang untuk tidak berpuasa. Puasa memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ibadah untuk menahan diri, tidak hanya dari makan dan minum, tetapi juga menahan hawa nafsu. Yang kedua, dapat berbentuk wajib, yaitu seperti puasa Ramadan, dan sunnah seperti puasa Senin Kamis, Arafah, dan lainnya. Yang terakhir ada ibadah haji dan umroh. Haji adalah ibadah yang harus dilakukan sekali dalam hidup oleh setiap muslim yang secara fisik dan finansial dianggap mampu. Umroh, walaupun tidak wajib, juga memiliki aturan khusus dan termasuk dalam pembahasan fikih ibadah mahdhoh. Pelaksanaan haji dan umroh mencerminkan kesatuan umat Islam dan penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji dan umroh adalah ibadah fisik dan spiritual yang menunjukkan ketaatan mutlak, simbolisasi dari perjalanan hidup manusia menuju akhirat. Haji dan umroh memiliki karakteristik sebagai berikut. Merupakan ibadah fisik, harta, dan waktu. Yaitu yang pertama yaitu ibadah ghairu mahdah. Nah, ibadah ghairu mahdah yaitu jenis ibadah yang bentuknya tidak diatur secara rinci dalam ajaran agama atau berbeda dengan ibadah mahdah seperti sholat atau puasa yang sudah ada aturannya. Dalam konteks ini, aktivitas sehari-hari seperti makan, bekerja, dan beramal bisa bernilai
ibadah jika diniatkan ikhlas karena Allah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ibadah ghairu mahdah yaitu aturan umum agar aktivitas sehari-hari bisa dianggap sebagai ibadah. Yaitu yang pertama, tidak ada larangan syar'i, yang artinya aktivitas itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau sesuatu dilarang atau haram, maka tidak bisa dijadikan ibadah. Contohnya bekerja dengan cara menipu tidak bisa disebut ibadah karena bertentangan dengan hukum Islam. Yang kedua yaitu tata laksana fleksibel tanpa bid'ah. Ibadah ghairu mahdah itu fleksibel, tidak terikat tata cara tertentu seperti ibadah mahdah, tapi tetap harus menghindari bid'ah, yaitu membuat cara baru dalam beribadah yang tidak diajarkan Rasulullah, apalagi jika menyerupai ibadah mahdah. Selanjutnya yaitu bersifat rasional dan bermanfaat. Pada kegiatan tersebut masuk akal atau rasional dan membawa manfaat untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Jadi aktivitas itu harus berguna dan tidak sia-sia. Selanjutnya yaitu penerapan. Bagaimana menerapkan ibadah ghairu mahdah dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang pertama ada menjaga niat ikhlas. Pada setiap aktivitas yang dilakukan harus diniatkan hanya untuk Allah, bukan untuk pamer, mencari pujian atau keuntungan duniawi semata. Karena niat adalah kunci utama agar aktivitas bisa berubah menjadi ibadah. Selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan positif. Artinya kita berusaha membuat suasana di sekitar kita mendukung kebaikan, seperti menjaga adab, saling membantu, menebar kebaikan, serta mendorong diri sendiri dan orang lain untuk terus melakukan hal-hal yang positif. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan ibadah dalam aktivitas sehari-hari. Ini maksudnya menggabungkan niat ibadah ke dalam rutinitas harian. Contohnya yaitu bekerja untuk menafkahi keluarga sambil tetap menjaga kejujuran, untuk belajar untuk menambah ilmu demi kemaslahatan umat, atau bahkan berolahraga untuk menjaga kesehatan agar bisa beribadah dengan lebih baik. Yaitu yang selanjutnya yaitu perbedaan fikih mahdah dan ghairu mahdah, seperti yang tertera di dalam BBT penjelasannya. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulannya dari penjelasan tersebut, yaitu fikih mahdah adalah ibadah murni yang aturannya sudah ditentukan secara ketat oleh syariat dan harus dilakukan persis sesuai tuntunan serta membutuhkan niat untuk sah. Sedangkan fikih ghairu mahdah adalah aktivitas duniawi yang bisa menjadi ibadah jika diniatkan ikhlas karena Allah. Aturannya lebih fleksibel selama tidak melanggar syariat. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan pentingnya memahami fikih ibadah. Nah, fikih ibadah itu sangat penting. Karena yang pertama itu fikih ibadah penting. Fikih ibadah itu sangat penting karena menjadi pedoman agar ibadah yang kita lakukan itu benar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kalau ibadah tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, maka ibadah itu bisa tidak sah dan tidak diterima. Jadi memahami fikih ibadah membantu kita memastikan bahwa sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dua kategori ibadah. Yang kedua yaitu dua kategori ibadah.
Nah, ibadah itu dibagi dua, yaitu ibadah madah atau ibadah murni yang aturannya ketat dan harus sesuai syariat. Sedangkan yang kedua yaitu ghairu mahdah atau aktivitas biasa yang bisa jadi ibadah jika diniatkan ikhlas atau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu meningkatkan spiritualitas. Dengan memahami fikih ibadah, umat muslim bisa meningkatkan spiritualitas mereka karena tahu bagaimana menjadikan setiap aktivitas, bukan hanya sholat atau puasa, sebagian ibadah yang bermakna kepada Allah lewat niat yang benar dan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.